Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dusana sura minang TV sadonya alhamdulillah kita basuh balik baduo tapi ada anak bawang seorang di sekolah lagi training. Mudah-mudahan bisa naik pangke menjadi host junior dulu ya. Junior harus junior dulu. Kalau di kameramen senior, kalau di host junior. Oke, Dusana sura minang TV alhamdulillah di edisi tanggal 23 Januari 2023. 22 Januari 2023 Suara Minang TV bersua kembali dengan Dun Sanak Sadonyo dalam sebuah program Halo Warganet. Dun Sanak Suara Minang TV. Sebelum kita berceloteh bertiga host Suara Minang TV, tentu kami selalu mendoakan seluruh penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada, khususnya yang ada di Kota Batam, selalu dalam keadaan sehat dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Tapi sebelum itu Pak Hos, kita mengucapkan dulu selamat tahun baru Imlek ya untuk yang merayakan. Bagi Gongsi Pak Cai, saudara-saudara kita yang merayakan selamat tahun baru Imlek. Nah, dan jangan lupa ampaunya untuk SMTV. Ya betul. Dan juga Pak Hos, kita tidak bosan-bosannya mengimbau seluruh penonton setia Suara Minang TV untuk selalu like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage-nya Suara Minang TV. Dan jangan lupa kirim bintang sebanyak-banyaknya. Bisa 100, 200, 500 dikirim ke fanpage Suara Minang TV pada saat kita live streaming. Oke, Dusana Suara Minang TV, penasaran apa yang akan kita ceritakan berceloteh di minggu malam hari iko dalam program Halo Nek? Maka ikuti taruh live stream kami di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Pak Hos, age dulu. Mik enggak ke sebelah. Oke. Lek kalau ndak menggigi ya. Jadi pembahasan apa nak kau bahas malam ko? Pak Hos. Perkenalkanlah diri lu. Ya. Mungkin pemirsa Suara Minang TV mungkin lah kenal sama. Artis atau? Tapi dulu mungkin. Ya dulu ya. Kini lah lupa ya. Kini mungkin agak lupa pemirsa Suara Minang TV. Oke, Dun Sana Suara Minang TV sadonya, tentu sebelum kita berceloteh juga kita menyapa seluruh saudara-saudara kita tamu SMKP yang alhamdulillah sudah banyak berkunjung berkunjung ke SMKP di hari libur. Ketahuan Pak Osas yang mengunjung kayaknya kok. Mungkin Pak kameramen bisa diarahkan para pengunjung SMKP untuk menikmati hari libur besok sebenarnya nih. Beberapa yang cuti bersama tanggal 23 Januari tahun 2022. 2023 ndak move on tari Pak Hosko dengan tahun 2022. Nyonya salah tuh lah lama. Tapi Pak Hos, kita minta dulu seluruh pengunjung yang ada di Siko untuk buka HP. Buka dulu udah YouTube dan fanpage-nya Suara Minang TV. Kemudian tekan tanda subscribe. Ya kalau yang di Mago di fanpage YouTube. Oh YouTube. Tekan tanda subscribe, tekan tanda lonceng yang ada di kanan subscribe itu. Jadi sehingga nanti bisa mengikuti dan mendapatkan notifikasi di setiap kegiatan-kegiatan program daripada Suara Minang TV. Beko kalau sia yang magi subscribe kita diskon 0,10%. Ketek nama. Berang oner Beko. Host menyampaikan 0,0 sekian persen. Tapi Pak Host, sebelum itu kita sapa juga di Siko di SMKP juga sudah hadir Rang Awak Peduli. Ketua Rang Awak Peduli Bapak Ahmad Sosiawan. Calon wali kota 2024. Iya.
calon legislatif. Oh, bukan eksekutif ya. Dan bersama juga, siapa orang tua kita yang lagi viral kini berada di kota Batam sebelum melangkah ke Singapura dengan sepeda dan dilanjutkan menuju Mekah Al-Mukarramah, ya kan? Beliau Bapak Muhammad Yusuf, asal dari Sungai Kemuyang, Kabupaten 50 Kota. Masya Allah. Pak enggak bawa sepedanya, Pak? Kalau di bawah tadi kan kita pajang, di situ kan ada tuh Minangkabau, platnya Minangkabau. Kemudian ada juga abang kita Bang Iwan ya. Yang sudah lama menghilang. Iwan atau Ridwan? Ridwan Piliang, mama kemenakan dari Pak Yusuf, sama-sama Piliang ya. Oke, dan sana Soro Minang TV, Budes, seperti yang ditanya oleh si Yose, host kita yang baru, apa yang perlu kita diskusikan dalam Halo Warganet, kan gitu? Sebenarnya banyak sekali yang perlu kita diskusikan, tapi Pak Host, kita menghimbau ke seluruh penonton kita untuk memberikan komentar-komentar. Nah, komentar, saran, kritik yang bersifat membangun itu silakan dikirimkan melalui kolom komentar. Nah, nanti kami akan membacakan. Apabila kita tidak bisa memberikan solusi, maka kita akan menyampaikan kepada instansi-instansi terkait yang diinginkan betul oleh sekali. tulisan itu. Oke. Di sana Soro Minang TV seperti Bu Des sampaikan, Bu host kita yang cantik menyampaikan bahwasanya program Halo Warganet selalu kita hadir di setiap hari Ahad untuk menyapa Dunsana Soro Minang TV dalam sebuah celoteh yang pada prinsipnya adalah mengabarkan berbagai macam hal berita yang lagi hangat dan lagi viral di Kota Batam, khususnya umumnya Provinsi Kepri. Dan berikut juga kami sampaikan kepada para Dunsana Soro Minang TV, jika ingin berkabar-kabar tentang kondisi-kondisi di lingkungan masing-masing. Dari tadi ba'da asar ya, hujan cukup lebat di wilayah Kota Batam, sepertinya menyeluruh ya. Tapi tidak hanya dari ba'da asar, kayaknya dari pagi. Hujan berhenti, hujan berhenti, hujan berhenti. Itu menangis nomor tadi itu. Nah, doa asa. Sesuai dengan suasana hati. Bahas suasana hati Budes. Allah udo tuh menangis hilai. Kalau tapi sejak dia jam kok sehat. Masya Allah. Kalau tangguang ya. Oke, dan sana Soro Minang TV bisa berkabar-kabar tentang kondisi di wilayah kita masing-masing sehubungan dengan cuaca yang cukup ekstrim dalam dari pukul 3 sampai maghrib tadi. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, banjir ataupun apapun yang ada di sekitar Kota Batam secara khusus. Selanjutnya kami juga menghimbau kepada Dunsana yang ingin menyampaikan sesuatu, keluhan, menyampaikan sebuah saran kepada instansi-instansi publik, baik pemerintah maupun swasta, maka silakan memberikan saran dan komen saran dan keluhan di kolom komentar live streaming kita di fanpage maupun di YouTube Soro Minang TV. Insyaallah nanti pimpinan redaksi akan mencoba merekap dan menyampaikan kepada seluruh instansi yang dimaksudkan oleh Dunsana Soro Minang TV sadonya. Oke, Bu Des, ada berita hangat yang terakhir gini. Tapi sebelum itu Pak Host, Ida semanjala udah tuh mirip-mirip jo Pak Pimpret. Jangan lah dia mirip. Iya mirip-mirip kan? Iyo. Adik Oh, dari tadi tuh perhatian udah ada mirip-miripnya sama Pimpret SMTV. Oh memang kiranya adiknya. Oh iya. Jangan lupa udah lah subscribe kalau tidak berang Pimpret. Mungkin dulu dari YouTube-nya lah nak. Bagikan dah ke kawan-kawan udah biar banyak subscribe kami. Oke, kita lanjut. Budes, awak matoa. Ale Pak Host, Budes. Trending topik ya malam ini. Ya, trending topik itu malam itu adalah membahas tentang berita yang viral terakhir, yaitu tentang lato-lato. Bukan. Wacana kenaikan tarif air ya. Ya, tarif air
yang ada di Kota Batam. Tapi Pak Host, tadi sebelum kita itu Iris pas buka Facebook itu ditandai oleh satu postingan, tapi ini betul atau tidak ya? Kondisi di Batam Center. Nah, seperti ini, antri airnya. Betul nggak ini sampai galon berderet-deret ya? Nah, katanya nomor akun siapa yang buat? Mungkin bisa dilihatkan. Wadodo Zunardi. Nah, belum menandai. Mungkin beginilah keadaan tahun 1965 ketika komunis dekat dengan kekuasaan. Dibikin sesusah-susahnya, setelah itu rakyat akan pasrah dengan kehendak penguasa. Pilih tersiksa dengan kekeringan atau menerima tarif dinaikkan. Belum memasukkan ini gambar ini, tidak tahu apakah posisinya di mana. Gambar yang galon antri orang dan galonnya antri air. Nah, ini terkait dengan trending topik isu tentang kenaikan air tarif air ya. Mungkin nanti yang memberikan atau membuat status di Facebooknya ini bisa memberikan sedikit informasi ke kolom komentar nanti di Suara Minang TV ya, Warganet ya, di program Halo Warganet gitu. Tapi kalau ini sendiri sih pembayaran air malah menurun bukan naik. Nah, tunggu dulu. Berita tentang kenaikan tarif dari Batam Pos. Mungkin silakan. Matoa agak hapus ya. Iya, maklum. Lagi Batam Pos, pelaku industri udah baca enggak? Udah pembaca berita, udah. Boleh. Itu kan enggak mengarang kan itu? Enggak. Baca salah tuh. Info dari Batam Pos. Batam Pos, info kota. Perbaiki layanan, baru bahas tarif air. Pelaku industri meminta agar rencana kenaikan tarif air bersih di Batam dibahas secara terbuka. Sebab layanan pasokan air bersih selama ini belum baik. Tidak bisa sebenarnya karena layanan belum bagus. Ini harus dibahas secara serius biar tahu permasalahan yang terjadi selama ini. Bagusin dulu layanannya baru bisa pertimbangkan kenaikan tarif itu, ujar Ketua Dewan Pengurus Cabang Ikatan Perusahaan Galangan dan Lepas Pantai Indonesia Iperindo Kepri Ali Ulay. Ali Ulay mewakili pengusaha galangan kapal dan lepas pantai Kepri berharap agar pemerintah tidak gegabah menaikkan tarif air. Pemerintah tidak gegabah menaikkan tarif air bersih tersebut. Pembahasan dan kajian pertimbangan secara matang agar tidak memberitahu pengusaha atau masyarakat pada umumnya. Bukan rahasia umum lagi kalau layanan air bersih selama ini kurang bagus. Itu saja dulu fokusnya. Perbaiki itu baru naik harga, dan kalau disetujui naik janganlah banyak-banyak, ujar Ali. Jadi Pak Os, berdasarkan Niko ungkapan dari Ketua perwakilan dari pihak pengusaha lah ya, Imperindo, galangan kapal dan lepas pantai, perbaiki dulu servis kita, pelayanan. Baru dinaikkan tarif. Jadi apakah ada tanda tanya dengan pelayanan? Tentu masyarakat yang memberikan penilaian. Contoh umpamanya, udah di rumah ada PAM kan? Lai. Budes ada kan? PAM. Bukan PAN kan? Nggak, PAM. Awak do. Beko mano tahu ada Dunsana Suara Minang TV memberikan komentar tentang kondisi air. Pelayanan atau servis air yang ada di Kota Batam terhadap warga yang ada di seputar Kota Batam itu sendiri. Nah, kini sebelum kita memberikan sedikit komentar-komentar atau memberikan sebuah narasi-narasi sehubungan dengan berita yang cukup viral tentang tarif air yang kemungkinan akan naik, tentu Budes lah membaca komentar dari Dunsana Suara Minang TV dulu. Oke, kita bacakan dulu komentar dari penonton kita.
Yang pertama dari Ita Feriani Onsu. Oh, Onsu. Suara Minang TV, suara urang awak. Kamari langsung kita live musik beko sontak. Onsu sedang makan jagung makan di Barelang. Oke. Riga GM, kok General Manager kona. Ya, ini memang GM-nya SM Cafe itu. Jangan lupa di like dan di share dun sana kasadonyo. Betul, Riga. Joni Mulyadi, sukses tari Suara Minang TV. Terima kasih dun Bu sana. Hos, cobalah main lotak-lotak. Siapa tuh? Apa? Lotak-lotak. Lato. Katanya coba disuruhnya Bu Hos main lotak-lotak. Bu Hos enggak punya lotak-lotak. Ya. Terus ada Andri, mantap host baru. Ya biasa bagi GT talu apaan saya. Kini kita nem panggung sengene. Iya, beraja-raja. Kemudian ada orang jauh. Siapa tuh? Dari Taiwan. Oh. Kalau Ustaz pelayanan Saudi. bagus gak apa-apa, tapi yang masuk akal lah. Salam kausing Taiwan. Kirimlah dolar dulu kemari. Kirim, enggak usah dolar, bintang sih lah dulu kirim. Ayo bintang lah kirim. Enggak usah dolar dulu. Alah gajian alun. Ya. Pak Hos, kita beritahukan juga kepada penonton kita. Biasanya kita Ya. Nah kini Nggak lah. Ya. jadi khusus musik khusus di malam minggu ya, Ya, live musik. betul. Nah kalau untuk malam untuk minggu malam itu khusus Halo Warganet kembali ke program awal Ya. bahwa kita menerima masukan, kritik dan saran kemudian keluhan dari masyarakat. Ya. Nah nanti kita bisa sampaikan kepada instansi-instansi yang dituju. Oke, dun sana rupanya alun-ado mengaluh tentang air lah dah. Iya. Ado Ahmad Sosiawan, Ketua Rang Awak Peduli, Ya. SMTP memang oke. Kalau oke kirim bintang. Wah, oke kirim bintang. Satu traktir wak teta Rizal Dican. Ayi acok karuah badada minta nanya lo hande. Iya. Nah, Nah, badada bakso Padang Kota kona. Nah ini memang sebuah fakta ya, bukan hanya sebuah membangun narasi bagaimana itu hal yang negatif, tidak. Awak jujur punya saringan filter air sendiri di rumah ya. Itu mempunyai saringan sampai 3 lapis. Baru nanti dengan ultra bla 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 dan segala macam nanti akan lahirlah air yang memang layak diminum, dipisahlah air yang tidak layak diminum. Jujur saja beralih kepada paling tidak apakah memang sejak beralih atau 2 atau 3 bulan yang lalu sampai detik ini filter itu sekali 2 bulan tapaso diganti. Indak lalu aja deh karena terlalu keruh sehingga tersaring oleh filter yang pertama. Oke, nanti air itu untuk masuk ke filter yang kedua itu tidak lalu dek karena terlalu terlalu banyak apa tadi itu badada air itu gitu. Jadi itu satu faktor, itu salah satu indikator. Jadi awak kini sejak beralih jujur mengganti filter air itu sekali 2 bulan itu nilainya ratusan ribu gitu. Biasanya sekali 6 bulan selesai, 2 kali setahun itu satu contoh. Yang kedua, kebetulan bak di rumah itu kan bak putih ya Bu Des, ya kan? Kalau putih itu kalau terdadak sengenek itu kan nampak itu saamus betul lah pakai penyaring itu sekali 2 hari lah pol ya. Nah ini adalah sebuah fakta real yang kita dapatkan dalam kondisi itu. Nah di saat kondisi tersebut tentu hampir semua masyarakat Kota Batam merasakan kondisi itu gitu. Nah mungkin permintaan dari masyarakat, komen dari siapa tadi? Perwakilan dari pengusaha galangan kapal. Itu adalah pas benar, yaitu perbaiki dulu pelayanan baru berpikir naik tarif. Dan itu pun juga harus realistis. Kondisi ekonomi juga menjadi sebuah indikator, kan begitu ya kan? Karena itu Pak Os, namanya pelayanan penjualan.
penjualan kan? Ya, betul. Otomatis kita ada unsur kepuasan customer, pelanggan. Ya. Baca barang ke di Bali di orang Kalau nak main tangan iko mena. Iya benar, itu memang penting. Artinya adalah pelanggan adalah kepuasan pelanggan adalah salah satu indikator bagaimana ingin menaikkan tarif itu menjadi sebuah yang perlu harus dilakukan gitu. Ya, sama seperti awak nak membeli barang. Kalau barang itu bagus, mahal nggak masalah, ya kan? Nah, tapi kalau barangnya rusak, buruk, kualitas kurang baik, pasti berarti gitu ya? bare awak nak membeli mahal. Sama dengan tarif air tadi. Kalau pelayanan bagus, air lancar, bersih, nah gitu. Itu kita kan selama ini juga tidak pernah mempermasalahkan pembayaran air gitu. Tapi munculnya ini setelah pertukaran kemudian peralihan kemudian peralihan apa tuh namanya tuh providernya kemudian di awal itu udah diberikan apa tuh kesan yang tidak bagus gitu kan di awal dulu yang karu yang tidak berhasil yang mati gitu kan di awal-awal dulu nah sehingga sampai kini masih berefek gitu tetapi pasti Pak Host pemerintah Kota Batam itu tidak akan tinggal diam gitu apalagi sudah banyak melihat postingan-postingan yang muncul di medsos berita-berita yang muncul itu pasti beliau tidak akan tinggal diam mungkin beliau lagi berpikir seperti apa memberikan yang terbaik tidak merugikan masyarakat tetapi memberikan pelayanan yang bagus. Iya. Gitu. Cuman kan ada problem, Cie. Artinya modelku problemnya adalah aye ke monopoli. Aye? Monopoli. Iya, bagawa. Oh, harus naik itu, Pak. Harus naik. Nah, kok enggak bisa, Pak. Iya, Dasang? Iya. Ya kan? Air, listrik pada prinsipnya kan masih monopoli. Jadi otomatis kita hanya bisa bersuara, kita hanya bisa memberikan sebuah narasi layaknya sebuah customer, seorang customer terhadap provider kan gitu. Tapi pada prinsipnya memang yang bisa memperjuangkan itu adalah bapak-bapak kita yang ada di DPRD Kota Batam itu sendiri. Karena kenaikan itu pasti lewat keputusan dari perwakilan kita yang ada di DPRD itu sendiri, ya kan? Iya. Nah, mudah-mudahan minimal mode Buya Safari lah dokumenter Waroso. Perjuangkanlah kami gitu ya kan? Ya, tapi intinya kan masyarakat ikut mungkin kenaikan itu tidak menjadi satu hal, tetapi pelayanan maksudnya hasilnya itu adalah aye kumua. Aco mati itu naik loh. Yeah. Nah itu kan tak seimbang gitu. Tapi kalau air lancar bersih naik mungkin masih adalah sedikit pertimbangan masyarakat. Oke Pak Host ada satu komentar dari Yandri Putra Sultan Bagindo. Di Belian sudah 2 hari mati total airnya. Ya Allah. Cam mana nih SPAM Batam nih? Oke. Cam mana nih? Belian Batam Kota ya. Tapi berarti harus pindah ke kota Sagulung. Iya. Sagulung sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah mati air. Apa karena mungkin jarang mandi kali, jarang menghidupin air kali, nggak tahu ya. Mungkin sebagian air mati itu kan berdasarkan sumbernya. Ya. Contoh kayak Batam Kota mungkin sumber airnya dari Duriangkang kan? Ya. Kayak Tiban sebagian dari Mata Kucing kan? Ya. Sebagian dari Sungai Harapan. Ya. Kalau Budes di mana kok? Duriangkang biasanya. Oh, Duriangkang atau dam yang baru? Matu, dam baru mah. Yang di Jembatan 1? Segong. Oh, gitu ya. Oke, Dun Sana, mudah-mudahan pemerintah Kota Batam, pengelola provider daripada pengelola air minum Kota Batam bisa mendengar di Kelurahan Belian alah 2 hari air mati. Untung hujan sore bisa menampung Dun Sana gitu di situ. Betul. Ya nah. Berarti berkah hujan tadi dah. Berkah hujan tadi ya Pak Yandri ya. Tapi Pak Os, kalau dikaji, air kok yo paguno pana. Oh iya.
Ndak ada ayi yo kalang kabui. Pening. Pening kepala. Bah mandi. Bah mandi, bah ka mencuci segala Ya, macam. betul. Tadi maghrib sinyal hilang enggak? Sinyal Telkomsel. Iya, sabanta kan? Itu sih sabanta 8 yang. Balok ke mati lampu. Mati air agak berhari-hari kan? Nah, tapi pemerintah agak-agak jola masyarakat. Rakyat jelata. Nah, kita bacakan 2 komentar yang masuk dulu. Suruh Udo bacakan Udo karena komentar untuk Udo. Komentar dari Pak M. Manajer Bujang 9 kau. Mantap Soro Minang TV. Salam buat kru semua. Salam balik. Selanjutnya Joni Mulyadi. Yose Saputra Gaming. Kece tadi kok Yose Saputra ganteng gitu kan, kiranya Yose Saputra Gaming, gamang tak gaming tak apalah. Tapi tak kena Pak Os. Waktu tanggal 2 atau 3 Januari petang itu serentak kan? Air jo Listrik. Lampu listrik Oh mati. tanggal 1 malam tahun baru, yang malam tahun baru, oh itu udah lewat. Itu udah berita Ya, sebelumnya. Betul. Oke, Dusana Soro Minang TV, sekali lagi kami sampaikan dalam program Halo Warganet kami menerima semua keluhan-keluhan terhadap berbagai macam bentuk pelayanan-pelayanan instansi-instansi yang ada di Kota Batam, baik yang pemerintah maupun swasta, yang dirasakan oleh masyarakat. Keluhan-keluhan bisa dibuat di dalam kolom komentar fanpage Soro Minang TV live streaming pada saat malam hariko, dan juga bisa disampaikan di channel YouTube Soro Minang TV yang juga live streaming pada malam hari ini. Nusana Soro Minang TV berbicara Halo Warganet tidak hanya berbicara keluhan. Jika memang ada sebuah apresiasi yang luar biasa terhadap pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh instansi-instansi tertentu terhadap masyarakat Kota Batam secara khususnya, berikanlah apresiasi tersebut dan sampaikan juga di kolom komentar baik di fanpage Soro Minang TV maupun di channel YouTube Suaro Minang TV. Oke, kalau memang carito aye kok memang ndak pernah habis gitu deh. Karena jujur air adalah sebuah sumber kehidupan yang sangat yang sangat penting. Nah, tentu di dalam kondisi-kondisi seperti ini memang perlu juga kita mendapat perimbangan berita dari spam itu sendiri. Kenapa kondisi seperti itu? Ya, nah, mungkin nanti tugas pimpinan redaksi lah, Ba'a mencoba menghadirkan spam ke Suara Minang TV untuk bisa kita nanti bercerita dan berdiskusi sehubungan dengan keluhan-keluhan itu. Intinya adalah spam juga tidak harus terbuka terhadap kondisi apakah itu peralatan, kondisi air dan segala macam kepada masyarakat. Biar masyarakat juga maklum tentang itu gitu. Apakah kami harus lagi memperbaiki, sekarang lagi begini, sekarang lagi begitu dan seterusnya, ya kan? Itu penting disampaikan. Nah, jadi mungkin salah satu nanti ke depan perlu juga sekali lagi perimbangan informasi yang datang dari spam itu sendiri untuk menjawab semua keluhan yang terjadi di tengah masyarakat sehubungan dengan servis atau pelayanan air. Selanjutnya kira-kira yang kita baca oleh. Kok teman nu Des? Malam minggu patang, kini minggu malam kok. Alhamdulillah sudah maka sate. Oke, di sana Soro Minang TV tentu kami tetap menyapa saudara-saudara kita yang lagi duduk-duduk menikmati sajian-sajian menu-menu di SM Cafe. Ada cek Pak Yandri. Ada komentar dari Yandri Putra Sultan Bagindo. Ya.
Walaupun alasannya ada perbaikan, setidaknya dilakukan suplai air dengan mobil-mobil tank ke daerah-daerah terdampak perbaikan tersebut. Oke, benar. Jadi memang ada. Berarti memang lagi ada perbaikan gitu. Mungkin ya. Benar sekali. Jadi harus disuplai lah air-air pakai oto-oto. Zaman-zaman dulu tinggal di Seraya Teh itu kan air Bali betul, tuh. Betul. Jadi kini boleh disuplai air seperti itu untuk daerah-daerah yang lagi perbaikan pumpnya. Betul sekali. Jadi dihimbau kepada pengelola air Kota Batam, jika memang sudah terdetek di wilayah-wilayah tertentu, itu akan terjadi berdampak terhadap mati atau terkendala suplai air ke wilayah tersebut, maka berikanlah solusi-solusi, karena memang jujur masyarakat sangat-sangat membutuhkan itu, kan gitu. Berarti spam harus mengantisipasi dampak yang diakibatkan. Betul. Kalau di sistem mereka kan akan ketahuan, wilayah ini akan mati. Jam ini di wilayah itu akan mati. Nah, itu perlu dilakukan supply antisipasi daripada pemenuhan kebutuhan air sampai supply itu sudah berjalan dengan baik. Sudah optimal. Aku ada komen yang mantap, Cik Mak. Tuh. Dari Pak Ridwan. Kalau air lah sajanya air Batang Tabik, naiklah tarif tu. Salam SMTV tetap jaya di udara. Amin. Lai tahu di mana Batang Tabik tu doh? Lai. Ala pernah mandi Batang Tabik? Alah. Jania kan? Jania. Kan lah kecil orang. Jania airnya Batang Tabik mah. Oh gitu. Berarti udah mengakui bahwa Batang Tabik itu jania ianya. Iya. Sajania hati orangnya. Asik. Jadi berita Pimpret. Apa berita kita yang trending topik malam gini, Pimpret? Selain daripada air, apa yang mau kita bacakan? Lotak-lotak. Allah tadi sudah lo host main lotak-lotak balik kok. Tapi betul Pak Host, tapi lato-lato iko. Jadi tadi kan anak dari kampung ngirim foto juara lato-lato. Nah, berarti lato-lato ini memang viral ya, memang viral. Tapi siapa tang kepalanya? Ketua Agama Minang Sungai Beduk yang kepalanya kan lato-lato. Semalam seorang teman di masjid memarahin anak-anak main lato-lato karena mau sholat. Itu benar. Tapi awak bertanya, menurut Ustadz, mana yang ketujuh deh Pak Ustadz, anak-anak gue main lato-lato atau main handphone coba? Jalan main lato-lato aja. Oh gitu, daripada main handphone, biarlah main lato-lato. Kok kondisi di mana? Iko dari Batam News yang tadi dikirim itu nak mungkin. Krisis air bersih di Batam mulai dirasakan warga Kota Batam. Mereka terpaksa mendapatkan air dari mobil tangki. Krisis ini telah terjadi beberapa hari terakhir. Seperti yang terlihat dalam video ini, warga Botania Garden mengantri ambil air bersih dari tangki air yang dikirim ke wilayah tersebut pada Minggu sore. Berarti ada. Cuman ada. Pak mungkin tidak sampai ke tempat Pak Yandri kan gitu ya nah. Atau di wilayah tidak semua di wilayah Belian. Ya. Tapi Pak Yandri kalau ndak dapet air boleh aja pergi ke Saguluang. Bawa MB, bawa drum boleh. Dia lagi ya yang tidak kebagian atau bawa galon ya, orang-orang kok bawa galon. Luar biasa nanti, ya di sana Soro Minang TV agak apa ya? Miris pula kita melihat bagaimana ember dragen penampung air yang lagi antri menerima supply air dari tangki yang disiapkan oleh SPAM. Ya. Kalau dicari bantu Modiko mak, walaupun ala dapet pembagian air, tapi yang namanya air ndak cukup. Galon tu harus ime-imen tu. Iya. Ime-imen nah. Hemat. Hemat. Ya saya cukup ya.
Mudah-mudahan warga Batam Kota bisa sabar ya. Mungkin setelah ini akan mendapatkan air yang bersih. Nah, betul, ini mungkin proses dari pemerintah Kota Batam untuk memberikan air bersih, tetapi mungkin sedang menggali pipa, mungkin baru gitu kan. Mudah-mudahan cepat terselesaikan. Kemudian satu berita lagi. Ya, baca. Dari Bapak Ridwan. Hanyut hingga Vietnam. Ini apa nih hanyut hingga Vietnam nih? Kalau apa Bapak Ridwan apa kau? Bapak Ridwan dari untung ambo pelanggan PT ATH, air tada hujan. Jadi ndak gondok hati dah, pupuhna lah naikan lah gitu. Berarti nak sana ngati hujan tadi mungkin nak menampung air kan? Tapi memang ada juga sekelompok masyarakat yang mempunyai sumur sendiri, airnya rancak. Itu mode ketua orang wak peduli ndak pernah beli air mau 1 juta ya sekupi ndak paniang ya nak. Insyaallah walaupun tinggal di bukit. Ya. Ndak balik bahkan yang mau menjual air, betul tak Ban? Hah? Menjual air kan ya nak? Iya, wah. Jadi awak peduli menjual air, musim air ndak ada kok menjual air. Iya. Oh, Yandri mungkin bisa menghubungi ketua orang awak peduli. Mungkin kalau ke orang bisa 100% harga, kalau ke sesama orang awak tuh bisa diskon nak. Kemudian minimal. Ada berita hanyut hingga ke Vietnam. Iman digigit ikan dan makan sampah laut. Nelayan Kepri hanyut hingga ke Vietnam. Ia bertahan hidup dari minum air hujan dan makan sampah laut. Kok serius kok? Sumber dari Batam News. Okay. YouTube Batam News. Hanyut hingga ke Vietnam, tapi berarti masih hidup berarti. Kemudian digigit ikan dan makan sampah laut. Berarti masih hidup sampai kini. Oh, masih hidup. Bisa sobo Sauti itu. Sauti di Taiwan, kok Vietnam. Oh, Vietnam ya. Kok tahu dia di Taiwan? Nyala kami lakukan Japri. Oh, curiga. Iya. Sampai ke Vietnam. Digigit ikan dan makan sampah laut. Digigit ikan dan makan. Lihat dulu komentar dari para pemirsa Suara Minang TV. Di sana Suara Minang TV sekali lagi kami sampaikan program Harlo Warganet adalah sebuah program di mana kita menerima keluhan-keluhan atau apresiasi terhadap satu pelayanan yang diberikan oleh instansi-instansi terkait ataupun baik itu pemerintah maupun itu swasta sehubungan dengan pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat itu sendiri. Silakan Dosana Suara Minang TV untuk bisa menyampaikan dan berkomen di live streaming kami fanpage Suara Minang TV dan channel YouTube Suara Minang TV. Dan sambil kita menunggu informasi berikutnya Pak Host, kita iklankan dulu SM Cafe kita. Jadi kalau sedang hujan-hujan kok Pak Host di studio kita di Suara Minang TV di atas, di bawah Suara Minang Cafe. Itu ada sate. Nah, sate.
Apa komen apa? Yang kedua tentang Batam. Oke. Nah, kalau menikmati air Batam ya gak karu. Mulai merasakan kami dulu dari Batam ya gak karu. Gak karu saya. Nah, jadi kalau Arago naik, dinaikkan oleh pemerintah daerah, itu agak riskan. Iya. Berhasil ya iya benar. Berhasil air dulu baru naik. Oke. Itu kesimpulannya. Ya. Oke, dan sana Soro Minang TV, sebelum kita lanjutkan berceloteh dengan Pak Yusuf, bercerita-cerita tentang rencana beliau untuk melanjutkan perjalanan start dari Pekumbu Batam dan tiba di kota kelima, yaitu kota Batam, yang akan melanjutkan ke Singapura dan seterusnya sampai ke Mekah. Nah, tentu selalu kami mengingatkan kepada Dulsana, berilah kabar tentang kondisi-kondisi yang ada di sekitar dan lingkungan kita masing-masing, sehubungan dengan sehubungan dengan apakah itu tentang cuaca, tentang kondisi-kondisi tertentu dan lain hal sebenarnya. Ada gangguan. Oke, Dulsana Soro Minang TV nih. Oke, nah. Oke, Dulsana Soro Minang TV sadonya. Berikanlah komentar-komentar di live streaming kita baik di fanpage maupun di channel YouTube sehubungan dengan hal-hal tertentu yang dirasakan oleh masyarakat Batam secara khusus tentang pelayanan-pelayanan instansi-instansi publik baik pemerintah maupun swasta di lingkungan atau dirasakan sendiri oleh masyarakat tersebut. Lanjut, tentu kami juga berharap hal-hal yang positif yang dirasakan oleh masyarakat, apakah itu pelayanan pengurusan KTP, pelayanan pengurusan SIM, pelayanan pengurusan paspor, ya kan? Pajak. Pajak kah atau apapun, silakan memberikan kabar bahwasanya segala sesuatu itu sudah berjalan dengan baik atau belum, Pak. Jujur, kalau boleh menyampaikan kepada masyarakat Batam asal Sumatera Barat secara khusus atau seluruh masyarakat Batam yang ada yang bisa mendengar liputan kita dalam Halo Warganet berdiskusi dengan Pak ini. Di setiap perjalanan rencana Bapak sampai ke Mekah, tentu itu butuh biaya. Ya, biaya yang tidak sangenek warasoda. Betul tak? Nah, apakah biaya-biaya perjalanan tersebut sumbernya memang dari Pak Surang atau dari berbagai macam pihak dan seterusnya? Dan strateginya seperti apa? Kan nanti kalau seandainya ada pihak-pihak tiba di Singapura, tiba di Malaysia, aku habis biti Pak Suebatu, tiba di Thailand, habis biti batu. Nah, itu kan berbagai macam pengalaman yang Bapak rasakan selama 7 tahun berkeliling Indonesia. Tentu hal yang sama nanti akan terjadi di perjalanan 7 bulan ke depan ke Mekah itu gitu. Silakan Pak. Alhamdulillah kebetulan boleh ada usaha sekete di kampung. Terus dalam perjalanan itu ambo modali dulu. Modal surang, ambo gue travel check surang. Alhamdulillah banyak bantuan dari kawan-kawan, ambo gabungan aja. Jadi ambo total sadonya kini itu ala rake 20. Larake 20. Alhamdulillah. Somange Pak, travel check-nya lah sampai 20 juta ya. Iyalah sampai 20. Masya Allah. Mudah-mudahan itu terus berkembang. Insya Allah dengan dana segitu merasa lah cukup. Cukup ya? Cukup sampai ke Makkah atau? Cukup sampai ke Makkah. Dengan bersepeda tadi? Dengan bersepeda tadi. Karena ada beberapa negara nominal uang kita tuh tidak sama juga mereka. Iya. Jadi kita penyesuaian
Alhamdulillah nanti sesampai di Singapura, Ambo nanti berkoordinasi dengan kedutaan besar. Oke, kedutaan besar Indonesia di Singapura. Di Singapura, sampai di Malaysia, begitu juga di Thailand, di Kuala Lumpur. Ya. Ya barangkali kalau ada rezeki, alhamdulillah. Kalau tidak ada ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Yang penting doa. Doa ya. Yang penting Ambo bisa membuktikan bahwa orang Minang itu bisa. Iya. Oke. Artinya adalah pada prinsipnya biaya ada yang sifatnya pribadi, ada yang dibantu oleh pihak-pihak tertentu ya. Oke, Pak. Misi. Kalau misi apa? Awak rasa bukan hanya sekedar pingin ke Mekah saja, ingin beribadah pada saat musim haji tahun 2023 itu, pasti ada misi-misi khusus enggak untuk dalam perjalanan apa? Yang utama itu misi Ambo beribadah. Beribadah itu misi utama ya? Iya, yang utama. Ya. Yang kedua, Ambo bawa misi sebagai warga Minangkabau. Oke. Jadi Ambo ingin mengenalkan Minangkabau ke orang-orang kita yang ada di luar Sumatera Barat, warga Sumatera Barat. Oke. Dan atau ke tengah masyarakat yang Ambo lalui. Nah, itu yang ketiga, Ambo bawa misi Polri. Apa? Polri. Nah, jadi setiap polsek, setiap kantor polisi yang mau menghadap, minta laporan, minta cap stempel. Oke. Jadi akan terjalinlah situ komunikasi dan silaturahmi. Oke. Ya, jadi intinya orang Minang ingin bersilaturahmi dengan warga dua wali negara. Itu tekad. Luar biasa ya. Amin, alhamdulillah. Pak, apa jenis sepeda Pak ke Pak? Ambo pakai Polygon, biaya sendiri. Berapa harga Polygon tuh? Murahnya. Murah. Sekitar 3 sampai 3 jutaan. Oke. Tapi baru itu aja. Ambo kan dalam pengalaman. Ya. Jadi sponsor dari merek kok enggak? Enggak. Alhamdulillah Ambo saudara surang. Oh, dari produk-produk enggak ada sponsor ya? Enggak ada. Kebetulan waktu mungkin ya. Angkat 2 prosedur atau tampek enggak mungkin kan. Iya. Jadi akhirnya Ambo ambil kesimpulan kalau ada mampu kenapa tidak? Iya. Mudah-mudahan dimudahkan ya. Pak, berdasarkan pengalaman 7 tahun berkeliling Indonesia, ya tentu pengalaman itulah yang membuat Pak semakin semangat untuk melanjutkan bersepeda ke Mekah. Iya, benar. Berdasarkan pengalaman yang lama itu, tantangan terbesar yang Pak rasakan dan kira-kira tantangan itu akan ada enggak yang lebih besar pada saat diestimasi pada saat menuju ke Mekah bersepeda itu? Alhamdulillah untuk Indonesia merasa banyak tantangan. Banyak tantangan ya. Tetapi karena Ambo menikmatinya, Ambo melakukannya dengan rasa syukur. Ya. Alhamdulillah ya bisa tembus hasil. Nah, insyaallah. Alhamdulillah. Gelombang 5 meter mulai cukup. Berarti memang cuaca yang membuat cuaca ekstrim. Pertama, kedua sepeda. Oh, sepeda rusak. Sepeda rusak atau mengalami. Jadi kini yang buat antisipasi, maunya kalau cuaca, mau usahakan cari tampe. Ya. Kalau sepeda mau usahakan capek ganti spare part. Begitu. Spare part ada yang di stok atau ada mau bawa cadangan. Ada cadangan ya. Cadangan. Ini enggak pakai oli kan nak? Enggak. Apa minyak? Iya, boleh minyak gitu. Iya. Oke. Estimasi apa perjalanan ke luar negeri 22 negara sampai dua negara sampai ke Mekah itu kira-kira apa tantangan menurut apa gini kok tentu apa lah lama searching tuh di dua negara dan segala macam apa kira-kira tantangan terbesar setelah apa coba Ambo jujur aja ndak membebani pikiran Ambo tentang kemungkinan luar biasa kenapa berarti enggak terus karena di Indonesia sangat jauh berbeda di luar negeri. Betul. Hutan Jawa masih awet, kalau di luar banyak enggak hutan. Jadi malah lebih safe ya. Lebih safe ya. Jadi akhirnya Ambo ambil kesimpulan enggak perlu Ambo memikirkan hal-hal yang tidak mungkin. Lebih banyak enggak usah memikirkan apa yang terburuk yang terjadi. Nah, jadi berjalan saja. Ambo di Batam gini. Ambo enggak mikir Malaysia.
Batam aja dulu mau pikir kan. Alah selesai Batam, tiba di Singapura, iya di Singapura yang pikir. Nah jadi step by step ya. Iya. Nah selama di Batam, ya. Wak Cali aku lah banyak pin tempat terima. Berbagai macam kelompok. Kalau boleh apa menyampaikan kelompok orang pribadi sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih kini kepada berbagai macam kelompok dan orang-orang pribadi yang lah menerima apa bersilaturahmi. Terlepas dari ado atau indah bantuan material, tapi paling tidak silaturahmi itu adalah hal yang paling berharga gitu. Yang pertama, terima kasih Abu ke Suara Minang TV. Kok Suara Minang TV yang pertama? Karena kebetulan secara on air baru Ambo di Siko. Oh, mantap ya? Iya kan? Iya. Pernah di radio, tapi itu di luar Jawa, di luar Sumatera. Oke. Nah, terus yang kedua, Ambo berterima kasih kepada Pemko Batam. Pemerintah Kota Batam. Alhamdulillah. Difasilitasi oleh Kabak Umum, Ambo silaturahmi di Pemko Kota Batam. Terus Ambo berterima kasih kepada Pak Dr. Irwansa. Dr. Irwansa, oke. DPR Kepri. Ya. Terus Ambo berterima kasih kepada Ketua IKSB. Bapak Marion. Batam dan sekaligus Gonjong Limo Kota Batam. Gonjong Limo Kota Batam, Pak Saipul. Ya. Oke. Alhamdulillah. Terus Ambo berterima kasih kepada Ketua DPC Gonjong Limo Segulung. Segulung. Kebetulan Ambo iki pelantikan di top mall top 100 ya. Iya. Itu masih. Pak alhamdulillah. Dan selebihnya Ambo lah banyak berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan warga di Jodo, di Bengkong, di Batu Haji, di Segulung dan lain-lain topik. Apalagi ini Ambo berterima kasih kepada saudara Denai yang kebetulan menempatkan Ambo beberapa hari di rumahnya. Gitu ya. Alhamdulillah di Batam Center. Oke. Barangkali itu terima kasih. Mudah-mudahan ada keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin ya. Barangkali itu Pak. Tuh aja cek makan tuh. Pilih yang lupa kecilnya. Iya, alhamdulillah. KBPI Batam. Ya. Kebetulan Ambo diundang ke rumahnya di Kampung Melayu. Bajunya baju Pak Mukhtar. Iya. Alhamdulillah. Iko ada pin Gonjong Limo. Pin IKSB. Segulung. Pin Rawa Peduli mana? Alhamdulillah. Kebetulan topi baru. Topi Rawa Peduli ya. Oke. Terima kasih kepada Rawa Peduli yang telah memfasilitasi saya Ambo untuk datang ke studio Suara Minang TV ya. TV ya. Oke. Alhamdulillah. Apa punya handphone Android nanti kan? Aduh. Ibu Pak di negara tertentu kok ada jam 8 malam kok celik-celik di Suara Minang TV ya. Ma tahu kok Pak teraga mendengar-dengar masuk Minang. Tidak, ini kadang-kadang di kedutaan kan ada wifi ya. Oke. Kita berdaya kan. Oke, di sana Suara Minang TV sadonya. Halo warganet, tidak terasa tapi sebelum kita tutup program Halo warganet sudah lewat jam 9, maka kita mencoba balik membaca beberapa komentar. Rida Yusriza tanya Pak Yusuf. Dari Suara Minang TV itu. Tunggu dulu Pak, baca dulu, kok serahkan ke malam. Tanya Pak Yusuf. Masalah untuk komunikasi. Ragu lah Yose, gua cuma mamak gua ndak pandai bahasa Inggris ya. Insya Allah kalau untuk syaratnya di wartawan tuh harus bahasa Inggris. Buru-buru ya dokter Anda, Dokter Andus. Dokter Andus. Jadi syarat untuk menjadi seorang jurnalis itu harus lulus bahasa Inggris, harus lulus Mendomino, itu syarat mutlak yang tidak bisa diabaikan. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau nggak salah Pak, alumni Unri ya? Alumni Unri di Visipol Unri selesai tahun 90. Lu lah iya nyala dan tanya itu. Oke, Joni Mulyadi semangat. Tarik Pak, terima kasih Pak Joni. Terima kasih. Oke, di sana Suara Minang TV
SMKV juga memberikan SMTV bersama SMKV juga memberikan baju kepada Pak Yusuf ya. Ma tahu kok lapisin kok tiba di musim dingin lapisnya nggak ibu. Terima kasih. Tapi lapisan yang terakhir adalah SMTV nanti ya. Baju orang peduli bagian dalam lah ya. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih. Ya oke. Oke, bersama Suara Minang TV, Budes, kita tutup lah selesai cerita jemaah Mak Budes. Kita selalu berdoa mudah-mudahan beliau selamat dalam perjalanan. Mak, 7 bulan tuh PP itu ya? Enggak, iya. Jadi ke pulang mesti apa? Belum tahu. Oh, boleh. Jual sepeda, sudah ada pesawat. Di museum kan? Masukkan ke museum. Karena Jadi sebuah targetnya Rayu Haji itu haji. haji. Nah, Insyaallah, mudah-mudahan. Kalau pulang itu bisa jadi naik pesawat. Oke. Atau ada yang mendanai atau tinggal di situ. Iya. Kalau pek naruh mas tuh kan mak ya mana? Oke, bersama Suara Minang TV sudah berjalan lebih 60 menit. Walau warganet yang kita lakukan di SMKV pada malam hari ke edisi. Halo warganet. Edisi Minggu 22 Januari 2023. Terus saya lihat kalau host nyampe, kalau Pak host sampai 2022 taruh ya. Karena 2022 itu cukup indah. Jadi penuh perjuangan. 2023 tidak indah, malah akan lebih indah lagi. Iya ya, Insyaallah. Atas kebersamaan persaudaraan SMTV, Insyaallah kita all crew menjadikan tahun 2023 jauh lebih indah lagi. Oke? Baik penonton Suara Minang TV di mana saja berada, tak terasa sudah 1 jam lebih kita bersama dan kami tetap menghimbau kepada seluruh penonton setia kami bahwa Halo Warganet ini kita hadirkan adalah untuk menerima kritik dan saran keluhan-keluhan dari masyarakat dan kemudian kita akan mencoba mencarikan solusi-solusinya dan apabila kita tidak bisa mencarikan solusinya kita akan menghubungi pihak-pihak atau instansi-instansi terkait. Tetapi untuk seluruh penonton kami mengimbau tetap jangan lupa untuk like, subscribe dan komennya dan share sebanyak-banyaknya untuk memberikan dukungan kepada semua program yang dihadirkan oleh Suara Minang TV. Oke, bersama Suara Minang TV kami pamit undur diri dalam edisi Halo Warganet 22 Januari tahun 2023. Saya Safri Libar Desmanis dan all crew kameramen Mr. Donald bersama Udo Yose pamit undur diri. Kos baru pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak. Lambe Bapak Romi.